Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham. Yang pertama MPPA, kedua MLPL, ketiga EMTK, keempat LPPF, kelima RALS, keenam MAPI, ketujuh ACES, dan kedelapan SEN. Langsung saja ke saham pertama. Ada MPPA yang hari ini naik 15,77% ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA tadi arah sayangnya nggak bertahan dan drop ya. Karena ada guyuran, tapi dengan kondisi seperti ini, besok harusnya masih bisa naik dan kembali uji harga 600. Kalau dilihat ini kan memang nggak di 600 resistennya. Resisten pertamanya itu di ini gak resisten nih, minor di 565, tapi saya lebih suka angka genap ya, 600. Nah, jadi karena ada sentimen dari right issue yang harga RI-nya itu ada di 760, pas kebetulan di area gap-nya ini ya. Jadi ada peluang MPPA bisa naik sampai ke 760. Tapi itu hanya analisa ya, bisa aja salah. Ya harus punya strategi. Dan bagaimana untuk besok ya, kalau dilihat dia ini sudah mematahkan tren downtrendnya. Tinggal nunggu dia confirm breakout 600 ini baru potensi untuk menutup gapnya atasnya. Kuncinya 600. Kalau di breakout sudah ke atas. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung. Kalau Bapak Ibu nekat disiplin cut loss mepet ya bisa aja. Kalau Bapak Ibu toleransi sampai 500, di bawah 500 baru cut loss, itu kerugian sekitaran 13 sampai 14% dari harga sekarang. Jadi menurut saya jangan, mending wait and see, buy on breakout, nunggu tutup di atas 600, atau ya tunggu dia koreksi. Mungkin nggak ini pola dead cat bond? Kemungkinan nggak ya, karena volume juga meningkat yang signifikan. 2 hari harusnya masih bisa lanjut. Jadi seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham kedua, ada MLPL yang hari ini juga ditutup menguat 11,66% ke harga 402. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL juga diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL juga kalau nggak salah isunya reisu, cuman saya nggak cek harga reisunya ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya ini momentumnya dia bisa breakout loh. Ini kan berapa kali di reject namun terus gagal ya. 400 dan hari ini dia breakout dengan volume yang besar. Jadi ada peluang dia tuh bisa naik sampai 460. Jadi potensi upside besok itu minim ya. Semoga kalau nggak false breakout terlalu tinggi 16%, ya sekitaran 440 bisa lah dia uji harga tertingginya hari ini. Harga tertingginya hari ini 440 ya, besok itu peluang sampai sana. Tinggal cut loss kalau Bapak Ibu nekat ya beli buy on breakout ini, cut loss saja kalau dia turun dari 400 bisa di 382 sampai 380, disesuaikan aja. Tapi disclaimer on, kalau dia nanti konfirmasi breakout 60 ini, itu baru dia bisa dikatakan kembali uptrend. Jadi ini lagi proses, semoga aja berjalan sesuai skenario, dia bisa breakout 1-2 hari ke depan atau minggu depan 460 dan merubah praksi harga 500. Kalau dia confirm breakout 500 harusnya bisa naik lebih tinggi, minim-minim 580 sampai 600. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas nol juga terbentuk, volume hari ini meningkat yang signifikan. Jadi peluang MLPL lanjut. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMTK yang hari ini ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 1920. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, tapi hari-hari sebelumnya kan net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, EMTK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, EMTK pelan-pelan tapi arahnya ke atas dan selalu membentuk lower high ya. Ya kalau mau beli EMTK ini memang di area 1800 sampai 1700 ini. Untuk harga sekarang itu nanggung ya, potensi aja dulu. Kalau Bapak Ibu nyicil titip sendal boleh
Nanti kalau dia merah koreksi ke 1800 tambah di bawah juga bisa, karena ini kan terindikasi juga IMTK ini lagi konsolidasi sebelum naik lebih tinggi. Konfirmasi untuk dia balik arah kembali downtrend itu 1700. Kalau di breakdown ini udah berarti tanda-tanda dia balik arah. Tapi kalau masih konsolidasi seperti ini ya manfaatin aja kesempatan jual beli cari profit 2-3%. Beli dekat support, jual dekat resisten, yang penting sabar aja. Jadi seperti itu. Untuk IMTK, MACD-nya masih membentuk dead cross tapi mulai melandai, tinggal nunggu dia breakout 2000 lagi, ini baru tanda akan kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk IMTK, langsung saja ke saham keempat, ada LPPF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 3.900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell dan ini sudah 6 hari dia terkoreksi ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, LPPF bertahan di atas 3.900, tapi harga psikologisnya itu menurut saya di 4.000 ya. Ini udah nggak dipakai di bawah. Dan saya update baru aja ya support resistennya. Nah, ini harga psikologisnya 4.000 yang berapa kali di reject, dan ini kan sudah 2 kali gagal. Kalau sekali lagi gagal itu peluangnya turun 3.600 terdekat untuk penurunan LPPF. Jadi dengan kondisi seperti ini apakah bisa di buy? Nggak bisa. Menurut saya resikonya lebih tinggi karena cut loss-nya lebih dalam. Kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang ya cut loss mepet aja kalau mau, jangan sampai dibawa ke bawah. Kalau dibawa ke bawah itu kan cukup dalam tuh, hampir 9% ya, 7%. Jadi resikonya lebih tinggi daripada profitnya. Nah, bagaimana untuk LPPF ya? Kalau saya nunggu dia tutup di atas 4.000 baru buy on breakout. Ini bisa aja dia membuat swing low-nya dulu ya. Swing low-nya kalau dia bisa hijau, beli di 4.000 dan targetnya 4.400 sampai 4.800. Tapi saat setelah beli dan dia turun seperti ini, udah cut loss. Nggak usah jauh-jauh cut loss-nya, pokoknya kalau dia tutup di bawah 4.000 cut loss saja. Karena itu pola dead cat bond. Indikasinya kuat untuk lanjut turun. Kalau Bapak Ibu berharap besok naik juga boleh, tapi lihat aja nanti kan. Biasanya kalau Bapak Ibu strategi yang berharap seperti itu, mana lebih banyak cut loss-nya apa lebih banyak terjadi benar-benar kembali naik ya. Coba dilihat history sebelumnya transaksi Bapak Ibu. Kalau saya dulu kebanyakan cut loss atau dia turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk LPPF, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke bawah, bercat di atas 0 makin dalam dan volume juga kecil ya. Jadi rawan menurut saya konfirmasinya tunggu dia balik 4.000 atau tunggu di bawah sekalian. Cari pola dead cat bond, kalau dia mantul dari 3.600 bisa TP sekitar 3-6%. TP aja tipis-tipis karena ini kan arahnya turun. Beda cerita kalau dia lagi naik seperti ini. Nah, bisa masih di hold. Jadi seperti itu. Untuk LPPF langsung saja ke saham kelima. Ada RALS yang hari ini ditutup juga terkoreksi dalam 4,05% ke harga 710. Kalau dilihat transaksi asing 3 hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF berada di area psikologis atau area kritikalnya karena kebetulan di situ ada EMA 200 dan sudah dijebol, tapi masih bertahan di support 700 yang dulunya itu resisten dan sekarang menjadi support kuat, dan ini ada indikasi double top. Ini necklet. Kalau ini jebol, udah peluangnya bisa ke 650 sampai 600. Jadi kalau yang mau coba nekat beli berharap besok ada pantulan ya, kalau dia candle merah udah cut loss saja. Kalau tutupannya di bawah 700 di 690 udah cut loss saja menurut saya ya. Jadi potensi kerugian sekitar 3 sampai 3,5%, dan target profitnya kemana? Kalau dia potensi rebound 750 760 dan bisa ke 800. Ini kejauhan kalau ke 840 ini aja. Nah, ini berapa kali diujikan 800 bisa seperti itu ya. Jangan pakai history yang sebelum-sebelumnya, ini kan nggak rata jadi nanti bingung. Biasanya seperti ini aja. Saya lihat yang support resisten yang berapa kali diuji. Nah, ini kan dari 29 April dia nggak pernah mampu melewati 800. Jadi bisa dikatakan 800 itu resisten
kuat untuk rals. Kalau dia bisa breakout itu ya bakal lanjut lebih tinggi, bisa cepat naiknya ke 880 sampai 900. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau wait and see ya tunggu aja, sabar. Kalau dia mau beli di sekalian di atas tapi ketinggalan sangat jauh, atau nekat beli di harga sekarang tapi nunggu ada candle hijau, bisa juga seperti itu. Jadi seperti itu untuk rals. Langsung saja ke saham ke-6, ada MAPI yang hari ini juga ditutup terkoreksi cukup dalam 5,75% ke harga 262. Kalau dilihat transaksi asing 3 hari minggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI ya ini kalau saya lihat di area supportnya, nggak usah satu harga ya, takutnya mentang-mentang jebol lalu cut loss. Nih pokoknya 700 sampai 725 itu area support. Kalau dia jebol 700 sudah cut loss saja. Jadi potensi cut loss sekitar 4% kalau di harga sekarang. Kalau dilihat ini kan dia membentuk candle hammer dan bertahan di support yang berapa kali di rejectnya dari September 2 bulan lalu ya. Jadi kalau nekat beli ya tinggal cut loss kalau dia jebol 700, karena akan berpotensi untuk lanjut downtrend. Memang kalau dilihat ini dia patah tren ya, tapi kan dia lagi tertahan di area 700 nih. Ini area kritikalnya juga. Kalau dia jebol itu udah berarti downtrend dan rawan memang turun lebih dalam. Jadi banyak juga technical saham yang kurang bagus ya, padahal mau industry tracing tapi rata-rata jelek. Tapi tunggu aja, kalau memang IHSG akan bullish ya ada perlawanan lah 1, 2, 3 hari ke depan di saham-saham yang langsung berkorelasi dengan IHSG. Jadi seperti itu. Untuk MAPI kalau mau nawar aja di bawah di 705 700. Jadi cut loss-nya bisa lebih tipis. Jadi seperti itu. Untuk MAPI langsung saja ke saham ke-7, ada Access yang hari ini juga ditutup terkoreksi 2,68% ke harga 1.270. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Access didistribusi oleh broker asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Access pas di area supportnya 1.250 sampai 1.260, yang itu dulunya adalah support juga dari Juni dan September ya, ini bisa triple bahkan 4 bottom ya. Jadi bagaimana kondisi Access ini kan pola dead cat bond, tapi kalau dilihat view-nya ini dia konsolidasi di range yang cukup lebar nih gambarannya. Kan kalau di garis seperti ini kan terlihat supportnya 1250, resistennya 1500. Jadi dia bergerak itu sekitar 250 poin. Tapi ini ada pola dead cat bond. Nah ini juga perlu diperhatikan nih. Dia coba naik teman-teman. Nah ya bisa aja seperti ini nanti. Yang penting jangan jebol 1200 atau kejauhan lah 1200. Kalau dia jebol 1230, 1240 udah cut loss saja kalau mau nekat beli di harga sekarang ya. Tapi ini kan arahnya masih ke bawah, jadi nangkap pisau jatuh. Seperti yang saya bilang, kalau nangkap pisau jatuh harus siap cut loss mepet dan tetap sering cut loss-nya ya kalau nangkap pisau jatuh. Tapi ini kan pisau jatuhnya lagi konsolidasi ya, konfirmasinya kalau jebol area support konsolidasinya udah cut loss. Beda cerita kalau nangkap pisau jatuh di kondisi seperti ini. Nah ini jebol nangkap pisau jatuh ya bawah lagi. Ini kan dia lagi konsol, jadi masih bisa lah ditolerir kalau berani nangkap pisau jatuh. Yang penting cut loss kalau dia tutup di bawah 1230. Jadi seperti itu. Untuk Access langsung saja ke saham terakhir, ada Sen yang hari ini ditutup naik tipis 0,72% ke harga 278. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Sen diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen sudah di area support 270 yang itu support dari 29 September 2021, dan kalau ditarik dengan rectangle seperti ini kan dia lagi konsolidasi. Range-nya itu kalau dilihat seperti ini kan 270 sampai 320, jadi sekitar 50 poin naik turunnya. Dan apakah bisa spekulasi buy? Ya yang penting kalau lagi konsolidasi seperti ini sabar dan tinggal cut loss kalau dia jebol support. Karena kalau dia lagi konsolidasi seperti ini nunggu flow aja. Selama nggak ada flow nggak akan naik lebih tinggi, paling tektokan 2-3 poin dia.
Kalau Bapak Ibu cari profit sekitar 2-3% ya mungkin dapat seminggu atau sehari bisa dapat. Jaga aja di 272, kalau dia naik 280 buy, jual, udah bisa seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.